Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Nama saya Agil Akbar Faharezi. Dan kali ini saya akan sharing mungkin ya ilmu yang baru saya pelajari kemarin malam mengenai cara memvisualisasikan data kualitas udara, khususnya parameter NO2 atau nitrogen dioksida dari citra penginderaan jauh. Nah, saya sini akan menggunakan software QGIS dan Google Chrome. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Google Chrome. Tapi sebelum masuk ke cara dapetin datanya, saya akan sedikit menjelaskan dulu ya overview mengenai apa yang akan saya lakukan. Oke, saya akan menggunakan presentasi ini dari ini bukan materi pelatihan dari NASA gitu ya, mengenai applied remote sensing atau penggunaan jauh, khususnya mengenai bagaimana cara mengukur nitrogen dioksida dari luar angkasa. Oke, yang pertama, nah bagaimana sih, apa sih yang diukur gitu ya oleh penggunaan jauh dari lewat luar angkasa? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita jujur ke sini. Nah, seperti yang kita ketahui ya, satelit yang di luar angkasa gitu tidak hanya merekam optis gitu ya, seperti halnya citra Landsat, Sentinel-2 enggak, tapi ada juga citra satelit yang khusus untuk merekam berbagai kejadian yang ada di bumi kita gitu, seperti air, tanah, gas dan lain sebagainya gitu. Ini contohnya untuk gas gitu. Nah, dari satelit penggunaan jauh kita dapat mendapatkan data-data seperti ini ya contohnya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang berbagai macam gas lain dapat dideteksi gitu ya. Nah, contohnya ada ozon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, CO, greenhouse gas, NO2, aerosol dan lain sebagainya gitu. Nah, kita mendapatkan data-data ini dari penggunaan jauh gitu. Nah, satelit apa sih yang akan kita gunakan? Oke, untuk mengetahui satelitnya kita masuk ke bagian ini, Ozone Monitoring Instrument. Ini bukan nama satelitnya, perlu digarisbawahi, ini bukan nama satelit, tapi ini adalah nama instrumen yang akan kita gunakan. Instrumen yang datanya didapat gitu ya. Tapi untuk nama satelitnya kita mau searching dulu nih, Aura Satellite. Nah, jadi satelitnya bernama Aura ya, dan satelit ini emang khusus untuk pengukuran atmosfer seperti ozon dan kualitas udara gitu ya, milik NASA. Oke. Nah, sedikit overview mengenai Ozone Monitoring Instrument. Nah, ini yang ada di satelit Aura ini diluncurkan pada tahun 2004, sehingga cakupan datanya secara temporal tuh banyak gitu ya, dari awal dari 2004 sampai sekarang 2020 itu datanya ada gitu. Berarti ya 16 tahun lebih dan masih berjalan, satelitnya masih operasional. Dan pengukurannya menghasilkan total column O3, tropospheric column O3 atau ozon, aerosol optical depth in UV, kolom formaldehyde, kolom NO2, tropospheric column, dan kolom SO2. Nah, maksudnya kolom dan tropospheric ini apa sih? Nanti kan saya jelaskan ya setelah datanya muncul gitu. Oke, kita langsung aja cara download datanya gimana. Nah, sebelum download datanya kita masuk ke browser dan kita ketikkan Giovanni Data Processing. Nah, muncul ini situs yang paling atas, giovanni.jsfc.nasa.gov. Kita klik itu. Tunggu dulu. Nah, setelah loading, sedikit overview ya mengenai Giovanni. Jadi Giovanni itu merupakan situs pengolahan data ya milik NASA. Jadi satelit-satelit observasi bumi milik NASA itu dimasukkan ke Giovanni, ke situs ini, dan kita dapat mengolah data, kita dapat memanggil data tersebut, sehingga data tersebut adalah data setiap pakai ya, sudah terkoreksi geometris. Jadi kita tidak perlu melakukan koreksi geometris lagi. Tapi untuk data-data seperti Landsat, Sentinel dan sebagainya itu tidak ada di sini gitu, tidak ada di sini karena ini merupakan data-data turunan gitu. Jadi pemrosesan level 3 kalau saya nggak salah. Oke, di sini ada tampilan Giovanni. Nah, sini untuk di kiri atas ini ada select plot. Nah, select plot ini adalah bentuk peta apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk peta nitrogen dioksida kita akan menggunakan peta time average map. Nah, kita tinggal masukkan waktunya. Nah, untuk contoh download ini saya akan memasukkan skala jarak waktu di Desember tanggal 1 Desember 2019 sampai ke Desember tanggal 31. Oke, jadi ya rata-rata dalam 1 bulan ya. Ini measurement atau hasil pengukurannya kita pilih ya, ada aerosol index, aerosol optical depth dan lain sebagainya. Kita akan pilih nitrogen dioksida. Nah, ini klik.
Oke, ditunggu. Ya, udah muncul. Oh ya, sebelumnya kita harus milih lokasinya dulu ya. Region bounding box. Nah, untuk wilayahnya saya akan memilih wilayah Indonesia bagian barat di daerah sini. Sedikit loading, jadi sedikit blur ya, tapi gak apa-apa, tidak masalah. Nah, seginilah kurang lebih. Nah, nanti sudah ini di exit, terus tinggal pilih data mana. Nah, untuk variabelnya saya menggunakan ini NO2 tropospheric column 30% screen. Seperti yang saya tadi kan ada tropospheric column, ada total column. Nah, itu bedanya apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Ditunggu saja. Dan juga ada satuannya. Satuannya untuk tropospheric column ini adalah 1 per cm persegi. Sumbernya adalah ini sumber satelitnya, temporal resolusi, spatial resolusi, waktu dan sebagainya. Kita langsung aja klik plot data. Nah, kita ditunggu. Ini seperti yang saya lihat ya, saya sudah melakukan beberapa processing, jadi banyak itu sih di sini. Time average match semua. Oke, ditunggu saja guys sambil mendengarkan gemuruh ombak. Ditunggu. Locating file in cache. Ya emang sedikit lama ya. Kayaknya ini internetnya ya gitulah. Tinggal di Indonesia di mana kecepatan internetnya ya seperti itu. Tunggu saja guys, ditunggu saja. Atau jika udah bisa lihat ya data yang udah beres ya. Ini masih loading kan internet mungkin. Yep, bentar. Atau sedikit lagi, ayo maju, iya maju juga guys, ayo maju dikit lagi, aduh ya Allah ini lama. Oke, ini muncul nih time average map of NO2 tropospheric column 30% cloud screen daily. Nah, ini judulnya ya ini. Oke, kita langsung aja downloadnya bisa dalam bentuk GeoTIFF, KMZ dan PNG. Nah, supaya bisa di layout di QGIS, kita akan memilih datanya bentuk GeoTIFF, tapi karena saya sudah download, saya tidak akan download. Nah, oke, tinggal langsung aja download. Oh iya, ada saya yang lupa. Untuk teman-teman yang belum memiliki akun NASA Earth Data, nanti harus login dulu ya. Tapi gampang lah, nanti di kanan atas di sini tinggal login dulu ke data, atau misalkan belum punya tinggal register. Nanti udah beres register, udah masuk akun, balik lagi ke sini. Oke. Kita buka dulu software QGIS. Nah, ini saya udah dibuka, dan karena tadi saya bilang udah memiliki datanya, saya akan langsung saja masukkan data yang Desember 2019. Nah, ini oke, tinggal di drag and drop saja. Saya bisa melewati address data, tapi karena saya lebih suka kayak gitu, jadi ya saya sukanya kayak gitu. Sukanya saya gitu lah, itu gak apa-apa. Oke, ditambah ini namanya itu adalah NO2, dinamai aja, habis nanti takut ketukar. Duh ya Allah, berkelihatan gini saya. Gak apa-apa lah, lanjut. Oke, NO2 Desember. Nah, ini yang Desember 2019. Terus saya masukkan juga yang Mei 2020. Ini saya ada dua ya, jadi saya mau membuat dua peta yang berbeda di Desember 2019 dan di Mei 2020 ya. Namanya aja Mei NO2 Mei. Oke. Nah, supaya nih jelas ya datanya ini di mana sih gitu, kita tambahin dulu ini batas administrasi ya. Kita administrasi ya ada di sini ya, administrasi Indonesia ya, karena kita kan akan membuat peta administrasi Indonesia bagian barat. Jadi kita membuat dulu peta administrasi Indonesia bagian barat. Saya punya data dalam bentuk batas garis ya, jadi kayak saya akan masukkan data garis supaya lebih enak di sini. Oke, jadi batas provinsi dalam garis, masukkan data vektor mana ya, data vektor yang sekarang batas dunia. Nah, ini world border, ini batas-batas saja gitu supaya lebih enak gitu, tampilan petanya bagus. Masukkan. Oh ya, salah. Harusnya yang ini. Nah, ini dicentang saja. Mana datanya tuh? Sini ya. Nah, di sini. Bukan.
data penunjangnya sudah masuk. Data penunjang itu bentar ya, kita ada yang salah nih, masukin datanya. Ya, intinya sebenarnya itu adalah data-data penunjang gitu ya, bukan data-data utama, jadi biar si petanya lebih keren. Nah, di sini ternyata guys nyumput di sini. Nah, keren kan? Oke. Nah, supaya tampilannya lebih enak, kita masuk ke properties. Nah, kita mulai main di kartografi ya, cara menampilkan data dengan baik. Oke, kita pilih render type-nya adalah single band pseudo color, agak lebih warna. Ininya metodenya adalah equal interval dan kelasnya adalah 10. Oke, dan untuk ininya resamplingnya kita pilih linear dan out of-nya average, karena kan ini memang peta time average ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya, lebih smooth ya daripada yang kayak tadi. Oke, lanjutnya ini sama juga ya, di linear, average, ininya single band pseudo color, warnanya tetap yang itu, pilih yang equal interval 10. Oke, nah kita udah dapet data atmospheric, data sebaran gas O2 nitrogen dioksida pada rentang 1 bulan, rata-rata gas dioksida pada rentang waktu 1 bulan. Nah, apa sih maksudnya dari data tadi ini tuh? Nah, bagaimana sih cara bacanya? Nah, untuk membantu saya di sana, saya akan masuk lagi ke presentasi ini. Nah, cara membaca datanya itu adalah ini: basic NO2 image interpretation. Nah, oke. Nah, jadi pengukuran atmosfer, pengukuran kualitas udara gitu, ada 2 tipe data yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah total column, ada tropospheric column. Nah, tropospheric column tuh di sini antara permukaan sampai ke surface layer di sini, batas surface layer. Nah, itu merupakan data tropospheric sampai ke batas tropospheric, jadi kurang lebih 10 kilo lah. Nah, dari atas troposfer sampai ke top of atmosphere, jadi sampai ke lapisan atas atmosfer atau apa ya, exosfer kalau salah, sebelum exosfer, itu namanya total column. Jadi dari bawah earth surface sampai ke atas, sampai ke exosfer, itu adalah namanya total. Jadi data yang ada tulisan total column itu artinya data dari bawah sampai atas gitu, sampai top of atmosphere. Nah, kalau misalkan data tropospheric column, nah adalah data dari permukaan tanah sampai ke permukaan troposfer. Jadi artinya data ini bukan berarti data ini itu data yang ada di permukaan ini gitu, di permukaan darat, enggak, tapi datanya tuh dia tentang ya 0 meter sampai ke 10 km gitu, tropospheric ya wilayah batas troposfer gitu. Nah, jadi data tersebut harus dikalibrasi lagi untuk menentukan gitu ya ukuran. Sebenarnya untuk kajian yang lebih lanjut itu harus dikalibrasi gitu, harus dikoreksi dengan data dari stasiun pengukuran kualitas udara gitu. Tapi masalahnya tidak semua wilayah memiliki satu stasiun pengukuran kualitas udara gitu. Nah, itu menjadi masalah. Tapi untuk menanggulangi kekosongan data tersebut, ya data pengenalan bisa digunakan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin segini aja sebenarnya bagus gitu, tapi jika kita ingin lebih bagus ya kita masuk ke layout. Nah, saya tidak akan menerangkan cara layout bagus, mungkin teman-teman di sini pada bisa nge-layout ya, tapi inilah hasil layout saya, alhamdulillah bagus. Nah, ini adalah rata-rata persebaran NO2 periode bulan Mei 2020 wilayah Indonesia bagian barat. Nah, dan ini data Desember 2019. Bisa lihat ya, ada perbedaan tingkat NO2 gitu pada bulan
Mei, khususnya di daerah ini, daerah Jabodetabek ya, bisa kelihatan ya. Sampai sini ada perubahan. Tapi di daerah Malaysia Semenanjung Melayu, tapi malah nambah gitu ya. Kan harusnya nurun, tapi kenapa nambah? Itu ada faktor lain yang mungkin mengakibatkan seperti itu. Nah, oke. Itulah cara memvisualisasikan data pengindaan jauh, khususnya data kualitas udara yang diperoleh dari pengindaan jauh. Nah, jika ada kritik, jika ada pertanyaan atau ucapan saya kurang jelas, atau misalkan gak jelas, atau misalkan emang gaje, silahkan put your comments, critic and everything in the comment section below. Dan jika Anda masih penasaran dengan tutorial, semoga nanti saya ada kesempatan untuk sharing lagi mungkin di waktu yang lain. Nah, mungkin sekian yang dapat saya share kepada teman-teman kali ini. Nah, dan jika Anda berjumpa saya lagi di YouTube, itu artinya saya dapat tugas video lagi. Dan tentunya saya gak mau. Tapi kalau misalkan emang harus, ya kita menjalani ya. Oke, terima kasih dan see you soon again. Bye bye.